Kita baca dulu firman Tuhan ini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa Daud ini melarikan diri dari pengejaran Saul, ya, sebagai seorang raja yang cemburu terhadap Daud karena ketika Daud pulang dari berperang, dia dipuji-puji oleh banyak orang dan Saul cemburu sehingga dia seperti eh, gila ya, seperti dia termasuk levelnya mungkin kalau istilah di psikologi sudah masuk gila ini Saul ini. eh, Ya dia cemburu seolah-olah dia sangat ketakutan Daud ini merebut kekuasaannya sebagai seorang raja. Padahal memang Daud sudah pada saat ini sebelum dikejar-kejar, Daud itu memang sudah diurapi oleh Tuhan melalui hambanya. Dia akan menjadi raja meneruskan Raja Saul. Tapi karena dia tidak memahami rencana Tuhan, maka kecemburuannya yang lebih tinggi, emosinya yang lebih tinggi. Oleh karena situasi yang begitu sulit tersebut, Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Ya, tentu gua ini kan ada tempat tersembunyi, makanya dia melarikan diri ke situ. Dan ada satu support yang kita lihat di situ yang luar biasa. Ya, ketika saudara-saudaranya di ayat pertama dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi saudara-saudaranya dan keluarganya pergi mendapatkan Daud ke situ. Ada kalanya kadang di situasi yang sulit, keluarga ada juga yang tidak mensupport, ya, baik hamba Tuhan maupun seorang kepala keluarga atau seorang pengusaha atau seorang pekerja, bahkan kadang-kadang menyalahkan, ya, hamba Tuhan atau seorang kepala keluarga atau seorang istri atau seorang anak. Dan ini perlunya keluarga sebagai bagian daripada diri kita, kita mendapatkan support sebagaimana juga yang dialami oleh Daud. Ini satu hal yang luar biasa. Puji Tuhan kemarin hambanya Pak selamat juga sekali lagi buat hambanya Pak Pendeta Surbakti mendapatkan eh, keutuhan keluarga kembali dan mendapatkan support tentunya, tambah rekan berdoa minimal, ya, rekan diskusi. Dan ini acap kali kita lihat di keluarga itu ada perbedaan pendapat, ada perpecahan, ya kita sebagai hamba Tuhan sering mendapatkan keluhan-keluhan, saling menyalahkan di antara keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak dengan orang tua, bahkan dengan mertua dan lain sebagainya. Tidak ada kesehatian, ya, sering terutama ketika ada masalah. Nah, ini kan bisa jadi mereka keluarganya mempersalahkan Daud. Lu sih, ya, kamu sih Daud belum apa-apa aja, kamu udah pamer lah segala macam. Bisa aja mungkin ada kata-kata yang seperti itu dia dapatkan dari keluarga, namun ya sepertinya tidak ada yang keluar dari keluarganya kalimat-kalimat seperti itu. Dan dia mendapatkan support seutuhnya, ya. Kita lihat ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi keluarganya tidak membiarkan dan saudara-saudaranya tidak membiarkan Daud sendirian di sana. Dan bahkan dia mendapatkan dukungan lagi dari yang lain. Oleh karenanya di ayat yang kedua dikatakan berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Nah, ini yang dikejar-kejar debt collector ini, ya. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka.
bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kenapa dia menjadi pemimpin? Karena pertama, Daud sudah diurapi menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Jadi leadership-nya itu tetap kelihatan. Jadi dimanapun kita tidak perlu memperebutkan kepemimpinan itu. Ya, leadership itu dimanapun, ya ibaratnya kalau istilah kata pepatah, mau di dalam lumpur pun emas itu ketahuan. Ya, berlian itu ketahuan. Tidak perlu diperebutkan leadership kepemimpinan itu. Tidak mesti harus sogok menyogok untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak harus menghasut sana sini untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak harus menginjak-injak orang lain untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak harus merebut satu posisi kepemimpinan dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, Daud sekalipun di tempat tersembunyi seperti itu, keluarganya datang, orang-orang yang dikejar-kejar debt collector tadi, dan juga yang sakit hati dan sebagainya, itu datang ke sana, dan Daud menjadi pemimpinnya, karena dia memang punya jiwa patriotisme juga. Makanya ketika dia berhadapan dengan Goliat yang begitu besar, begitu terlatih, namun dia punya mental patriot yang luar biasa dan dia mengandalkan Tuhan, maka dia mengalahkan Goliat hanya dengan alat yang sederhana. Tapi imannya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah yang dihadapi. Karena masalah yang terbesar sekalipun yang kita hadapi, Allah kita jauh lebih besar dari masalah tersebut. Jadi kita tidak perlu takut masalah sebesar apapun yang ada di hadapan kita atau ada di dalam diri kita. Sebagaimana juga yang dialami oleh Daud. Nah, ada kontradiksi yang beda, sangat beda kita lihat. Ya, support dari keluarga Daud dibandingkan dengan Yusuf. Yusuf, ya, bahkan keluarganya menjual dia, dan Yusuf menjadi budak oleh karena saudara-saudaranya membuang dia ke dalam sumur dan bahkan menjualnya menjadi budak, ya. Namun Yusuf karena seorang anak Tuhan yang luar biasa, yang memang sudah dipilih oleh Tuhan, memiliki karakter yang luar biasa, dia tetap konsisten pada panggilan Tuhan, dia tidak komplain. Maka akhirnya rencana Tuhan itu terwujudlah bagi dia. Oleh karenanya ketika dia sudah ketemu dengan saudara-saudaranya, di Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, kalian memang mereka-rekakan yang jahat, namun Tuhan mereka-rekakannya demi untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Jadi dia selalu positive thinking. Ketika pun dia dibuang, ketika pun dia dijual menjadi budak, dia selalu positive thinking. Ketika pun dia difitnah oleh istri Potifar, dia selalu positive thinking, menerima kenyataan bahwa memang itu proses daripada pembentukan diri dia. Ketika pun dia tidak diingat oleh uh, juru minum yang ada di penjara bersama dengan dia, dia pun tetap melihat bahwa itu bagian daripada rancangan Tuhan yang ajaib, sehingga dia pada waktunya bisa menjadi Perdana Menteri. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang sempurna. Dan kita melihat juga bagaimana kontradiksi yang dihadapi oleh Ayub. Ya, Ayub tidak juga mendapatkan support daripada istrinya. Ya, ini kontradiktif. Namun karena dia adalah seorang yang saleh, ya, namun dia tetap kuat, sehingga rencana Tuhan baginya tetap terwujud, dan dia pun mendapatkan pemulihan, baik pemulihan kesehatan maupun pemulihan harta bendanya, sekalipun sebelumnya pada waktu dia diizinkan oleh Tuhan untuk diuji, dicobai oleh si iblis, maka hartanya, anak-anaknya semuanya mati, lenyap, habis, namun dia tetap kuat bersama dengan Tuhan. Sekalipun istrinya bilang, udah kutukilah Tuhanmu itu, dan matilah, kata istrinya. Dia tetap kuat, konsisten, karena dia memiliki jiwa yang memang sebagai seorang pribadi yang saleh, sebagaimana Tuhan katakan kepada si iblis ketika iblis berkeliling dan ada komunikasi antara iblis dengan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, perlunya support dari keluarga, dari orang-orang sekitar kita, dari saudara-saudara kita, untuk kita bisa lebih lagi kuat bersama dengan Tuhan. Sekalipun Yusuf menghadapinya tanpa support dari keluarga, sekalipun Ayub menghadapi ujian yang dialaminya tanpa support dari keluarga, namun dia tetap kuat. Tapi lebih baiklah seperti yang dialami oleh Daud, mendapatkan support dari keluarga, maka dia mendapatkan kekuatan yang ekstra. Yang berikutnya Bapak Saudara, ya, dan
Ayat yang ketiga, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah aku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Nah, Daud di sini di tengah-tengah kesulitan sekalipun dia tidak punya alasan untuk meninggalkan, membiarkan cuek dengan orang tuanya. Ya, namun dia tetap melakukan apa yang disebut di dalam hukum Taurat, yaitu untuk menghormati ayah dan ibunya. Ya, Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, dia tahu ya ketika dia menghargai, menghormati ayah dan ibunya, dia punya umur lanjut dan baik keadaannya di tanah yang Tuhan berikan kepadanya. Padahal dia punya alasan tertentu sebetulnya. Dia punya alasan, cukup alasan untuk cuek terhadap orang tuanya. Namun dia tidak melakukannya karena dia begitu begitu khawatir, begitu takut, saking takutnya dia sampai bersembunyi di Gua Adulam ini. Ya, dia punya alasan sebetulnya. Mama, bapak, saya lagi sibuk nih, lagi sibuk memimpin, lagi sibuk menghindari kejaran-kejaran dari Raja Saul. Namun dia tidak membuat alasan tersebut. Dia komunikasi dengan raja di ayat yang ketiga tadi, sehingga dengan di Raja Moab itu, sehingga dia menitipkan, tanda kutip ya, menitipkan orang tuanya kepada Raja Moab ini sampai pada waktunya eh, selama ya mereka tinggal bersama dia selama di ayat yang keempat, selama Daud ada di kubu gunung. Jadi selama Daud ada di kubu gunung atau di gua tersebut, di gua Adulam tersebut, orang tuanya ada di perlindungan atau ada di kekuasaan Raja negeri Moab. Tidak seperti apa yang banyak dilakukan oleh orang ketika orang tuanya sudah tua renta, banyak orang yang membuat orang tuanya ke panti jompo karena tidak mau repot dengan orang tuanya. Ini bukan satu hal yang mustahil. Ini orang Kristen juga banyak, bahkan hamba Tuhan pun mungkin bisa terjadi seperti itu. Dia punya alasan A, B, C. Daud pun punya alasan A, B, C sebetulnya untuk tidak peduli dengan orang tuanya. Namun dia tidak melakukan itu. Dia peduli dengan orang tuanya. Dia menghormati, melakukan hukum Taurat tersebut, yaitu menghormati ayah dan ibunya. Dan dengan menitipkan kepada seorang raja. Karena dia tahu dengan dia menitipkan orang tuanya itu di seorang raja, itu berarti aman, ya, serta-merta aman dari kejaran siapapun. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, perlu juga kita menghormati orang tua kita bagi yang masih ada, ya, dan sehingga Tuhan memberkati kita lebih baik dari apa yang sudah ada. Dan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat lagi bagaimana seorang Daud ini mendapatkan mentor, memiliki mentor. Ayat yang kelima, tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ya, tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, Daud punya mentor di sini. Ya, punya seorang yang lebih senior, yang lebih punya pengalaman, yang mendapatkan tuntunan dari Tuhan, yaitu seorang nabi. Ya, karena Daud merasa perlu tuntunan dari seseorang yang lebih paham, lebih pengalaman dalam menjalani kehidupan, terutama dalam tuntunan Tuhan. Dan dikatakan di bagian akhir, lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Dia mengikuti saran daripada Gad ini, dari seorang nabi tersebut. Jadi perlu mentor dalam menjalani kehidupan kita. Kalau jemaat ya perlu digembalakan. Kalau misalnya ya seorang dalam organisasi ada leader, ada pemimpin dalam organisasi yang perlu didengarkan. Itulah bagian daripada kerinduan kita, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Daud pada saat itu, pada saat dia kesulitan pun, dia tetap dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena dia juga disupport oleh keluarganya, dia juga menghargai orang tuanya, dan dia juga mendapatkan mentor atau memiliki mentor, ya, seorang nabi. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini mengingatkan kita kembali, dan sebagaimana firman Tuhan di 2 Timotius 3:16 bahwa
firman itu berguna untuk mengingatkan kita, menegur kita, menyatakan kesalahan, dan mendidik kita, mengajar kita lebih baik dari apa yang sudah ada. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.